Sumber Hukum Islam Part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apa kabar Ananda semua? Ibu harap kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran setiap pertemuan. Nah, bagi Ananda yang belum tahu siapa nama ibu, my name is Sylvie Claudia. You can call me Sylvie or my cute name is Kipi. And jadi Ananda bisa manggil ibu dengan Kipi, Bu Kipi atau Bu Sylvie. Okay. Back to topic. Last week kita udah belajar tentang sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu secara bahasa adalah bacaan. Nah, secara istilahnya adalah kalamullah atau perkataan Allah yang diturunkan kepada Muhammad dalam bahasa Arab dan diturunkan secara mutawatir. Mutawatir itu maksudnya berangsur-angsur untuk dijadikan pedoman atau petunjuk bagi umat manusia. Dikumpulkan dalam satu mushaf yang diawali oleh surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Oke. Ibu harap Ananda semua sudah paham mengenai Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Dan sekarang kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang kedua. Ada yang tahu? Iya, hadis. Sekarang pembelajaran kita tentang hadis sebagai sumber hukum Islam. Sebelum kita lebih mengenal hadis, kita harus tahu dulu apa pengertian hadis. Nah, jadi hadis itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Haddasa yuhaddisu hadisan, yang artinya kabar atau sesuatu yang baru. Nah, secara istilahnya, hadis itu merupakan segala ucapan atau qauliyah, perbuatan atau fi'liyah, dan ketetapan atau takririyah dan persetujuan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ingat ya, kalau hadis itu merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataannya, perbuatannya, maupun ketetapannya. Selanjutnya bagian dalam hadis. Nah, bagian dalam hadis ini ada 3. Yang pertama sanad. Jadi sanad ini adalah seseorang yang menyampaikan hadis dari Nabi hingga bisa sampai kepada umat yang sekarang sampai saat ini. Nah, yang kedua matan adalah isi dari sebuah hadis. Nah, yang ketiga rawi itu orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Ini adalah sebuah contoh hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Nah, bagian-bagian dari hadis itu kan tadi ada sanad, matan, dan rawi. Jadi, sanad itu seseorang yang menyampaikan hadis dari nabinya langsung. Nah, sanad itu yang ini. An Abi Darda, nih. Itu sanad namanya. Nah, matan itu isi hadis. Berarti isi hadis itu dari sini man salaka thoriq sampai sini litolibil ilmi. Nah, lalu yang rawi itu ini riwayat Ibnu Majah ya. Jadi ini sanad, ini matan, ini rawi. Oke. Jadi pokoknya yang an Abi, an Aisyah, pokoknya yang an itu di depan itu namanya sanad.
Nah, isi hadis itu ini yang setelah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, langsung isinya ini sampai sini. Lalu rawinya yang di bawahnya, yang riwayat rawahu Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah. Nah, itu namanya rawi. Nah, itu ya, dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Jadi, hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu ada beberapa hal yang belum dijelaskan. Jadi, hadis maksudnya sebagai penguatnya atau tambahannya. Misalnya, coba Ananda perhatikan, di dalam Al-Quran itu hanya memerintahkan untuk umat Islam untuk sholat. Namun tidak ada di dalam Al-Quran itu tata cara sholat itu bagaimana. Nah, karena tidak ada tata caranya di dalam Al-Quran, jadi hadis ini menjadi sandaran kedua untuk tambahan penjelasan dari isi Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu memerintahkan sholat dan tata caranya ada di hadis. Begitu. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, sebagai penguat hukum yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, misalkan di Al-Quran itu kan sudah ada perintah untuk kita menuntut ilmu. Nah, dikuatkan lagi di dalam hadis untuk kita menuntut ilmu. Nah, yang kedua sebagai penafsir atau penjelas hukum dalam Al-Quran. Seperti ibu yang sudah katakan tadi, Al-Quran itu dalamnya cuman memerintahkan sholat, namun tata caranya belum ada di sana. Jadi hadis sebagai penjelas hukum. Nah, yang ketiga, hadis menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah, yang selanjutnya itu macam-macam hadis. Nah, yang pertama mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Nah, hadis masyhur itu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi atau lebih dua orang atau lebih dari dua orang perawi yang sudah terkenal dan tapi tidak mencapai derajat mutawatir, dan mereka juga tidak berbohong, sepakat tidak berbohong. Nah, selanjutnya hadis ahad. Seperti namanya, ahad itu hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Selanjutnya hadis dari segi kualitasnya itu ada hadis sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Hadis sahih itu adalah hadis yang sangat baik kualitasnya untuk dijadikan sumber hukum dalam beribadah. Karena hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya juga bersambung kepada Rasulullah, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang lain yang lebih terpercaya. Maka hadis ini bisa dijadikan hujjah atau dijadikan sumber hukum. Kalau hadis hasan, dia sama seperti hadis sahih, namun perbedaannya perawi yang meriwayatkannya itu kurang kuat hafalannya. Kalau hadis sahih kan kuat hafalannya. Kalau perawi hadis hasan tidak kuat. Nah, kalau hadis dhaif ini tidak memenuhi kualitas hadis sahih sehingga tidak dapat dijadikan hujjah, namun dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Nah, kalau hadis maudhu ini dia sama sekali tidak dapat dipakai karena hadis ini merupakan
hadis palsu Nah, gitu. bagaimana Ananda? Apakah sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Ibu harap semua sudah paham tentang materi yang Ibu sampaikan. Dan jika Ananda ada yang ragu atau tidak tahu, bisa bertanya kepada Ibu secara pribadi. Nah, sekarang Ibu mau memberikan tugas latihan kepada Ananda yang melatih Ananda untuk lebih paham tentang materi yang kita sampaikan tadi. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan untuk tugas latihannya. Silakan Ananda jawab dengan lengkap dan benar di buku tulisnya masing-masing. Nah, dengan mempelajari materi ini, Ibu harap Ananda tidak hanya mencintai Al-Quran, tapi juga mencintai hadis atau sunnah. Karena hadis merupakan sumber hukum kedua bagi umat Islam. Nah, Ibu harap juga Anda selalu mempelajari hadis dan selalu mengamalkan sunnah Nabi tersebut. Dan juga Rasulullah SAW suka dengan umatnya yang mencintai sunnahnya. Jadi semoga kita menjadi orang-orang yang selalu melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, mungkin sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan Ibu. Sekian dulu, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.